Tandain ya, yang Ibu panggil tadi Ibu tandain ya. Anur Baiti Jannah. Coba dulu, mana pensil? Pensil saja. Anur Baiti Jannah. Ini Ibu. Mana tadi namanya? Nomor urut berapa kamu tadi? Nomor urut berapa kamu? Anur Baiti Jannah, nomor urut 22. Oke. Anur? Ada surat pribadi, surat dinas. Surat pribadi. Oke, kalau surat pribadi nggak ada bentuk ya, suka-suka ya. Ya, yang kita bicarakan surat resmi sayang, bukan surat pribadi. Jadi surat antara perusahaan dengan perusahaan, dari personal ke perusahaan, dari perusahaan ke personal. Jadi kita mainnya di surat resmi, nggak pakai surat pribadi. Kalau surat pribadi sih up to you, suka hati kamu. Ya, kamu di PN kan ngetik surat kan? Banyak kan ngetik surat? Siapa sama siapa kamu PN? Sama Pak Tobar apa Bu Hafni? Atau Bu Bidi? Sama siapa? Kalau di PN1 latihan-latihannya kan itu mau surat-surat kan? Kan ada modelnya kan suratnya? Bener nggak? Ya? Ayo, saufun, sofaun, nada. Sofaun, nada. Iya, Bu. Ada berapa bentuk surat? Di PN. PN udah ketahuan itu. Karena bentuk surat yang digunakan sebagai contoh-contoh yang harus dikerjakan. Dan saya rasa dosennya pasti menjelaskan ini bentuk surat. Yang seperti full block style. Yes, yeah. Gitu. Full block, terus apa lagi? Block style. Full block style, terus? Semi block style. Ya, semi block style, terus kalau di instansi pemerintah apa namanya? Ada hanging style ya. Oh, nggak ada, itu udah nggak digunakan lagi. Hanging nggak digunakan lagi sekarang. Jadi yang ada itu full block, semi block, dan fully block, semi block, dan block. Ya, terus di instansi pemerintah namanya apa? Dinas pemerintah. Ya, surat dinas pemerintah. Bentuknya lain, berbeda dengan yang 3 sebelumnya tadi. Ya, kemudian di swasta ada disebut official style. Nanti itu akan kita bicarakan ya. Ini hanya sepintas lalu. Official style. Jadi di swasta itu sebenarnya ada semi block, fully block, block sama official style. Ya, official style itu adalah bentuk dinas pemerintah yang digunakan di perusahaan-perusahaan swasta. Bentuknya persis sama dinas pemerintah, tapi tidak menggunakan istilah dinas pemerintah, tapi kata yang digunakan adalah official style. Kemudian ada surat dinas pemerintah, kemudian ada satu lagi bentuk surat khusus. Apa itu? Surat apa? Bentuknya. Dia berbeda. Ya. Bentuk surat khusus. Jadi udah 5 ya, 5. 4 di perusahaan swasta, 1 di pemerintahan, 5, satu lagi apa? Satu lagi apa? Ibu izin menjawab. Boleh, silakan. Siapa nih? Teresia, Bu. Teresia. Surat berjudul bukan Ibu? Yes, good. Surat berjudul. Ya, itu biasanya ada judulnya. Surat keputusan tentang ya, tugas mengajar semester ganjil tahun akademik bla 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 bla. Itu surat berjudul. Ya, ada beberapa surat yang bentuknya berjudul. Ya, surat keterangan kamu sebagai mahasiswa itu juga berjudul. Direktur Politeknik Negeri Jakarta menerangkan nama, NIP, jurusan adalah benar mahasiswa Politeknik tahun akademi bla 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 bla. Itu surat berjudul. Ya. Judul surat merupakan isi dari surat tersebut. Jadi ada berapa tadi bentuk surat? Ada berapa tadi bentuk surat? Ada berapa? Ziba Zahra.
Del Ziba Zahla. Tinggal ngitung nih. Ada berapa surat? Ada berapa? Ada berapa? Del Ziba. Ada kan? Masuk kan? Where is Del Ziba? Yang mana nih orangnya Del Ziba? Saya Bu. Oke. Saya Bu tadi tiba-tiba keluar Bu Google Meet-nya. Oke. Ya, Del Ziba. Ada berapa bentuk surat? Tinggal ngitung sayang. Tadi nggak nyimak, Ibu jelasin. Tadi keluar Bu Google Meet-nya, ini saya baru bisa Ada bergabung. yang tahu ada berapa sih sebenarnya bentuk surat ini? Ada berapa? Udos, Ada 5, Bu. ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. 5. Bener-bener ngitungnya. Di swasta ada berapa? Swasta tadi. Semi block, fully block, block, official style. Ya kan? Berapa tuh? 4. Kemudian di instansi pemerintah, dinas pemerintah, 5. Terus atau lagi berjudul 6. Ya, surat berjudul ini bisa digunakan di instansi pemerintah dan di swasta. Jadi ada 6. Sebenarnya ada 2 lagi, hanging sama satu lagi apa ya? Hanging sama apa gitu. Nah, itu tingkat kesulitan mengerjakannya itu tinggi. Jadi kadang-kadang orang sering salah. Ya, sering salah menggunakannya. Makanya sekarang dihapus saja jadi tinggal 3. Yang digunakan sampai sekarang itu semi block, fully block, block official style. Dinas pemerintah berjudul. Oke. Ya, menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada aturan-aturan dalam bahasa Indonesia ketika memulai kalimat tidak boleh menggunakan kata sambung. Itu kan ada aturan mainnya ya. Ya, kamu bahasa Indonesia sama siapa? Bu Erlin ya? Bu Erlin. Nah, kalau Bu Erlin biasanya dijelaskan itu, ya. Membentuk satu kalimat apa yang disebut paragraf, ya. Kemudian kalau kalimat yang awal itu bagaimana harus didahului dengan kata apa saja. Ya, oke. Terus menggunakan bahasa yang lugas tidak perlu dengan gaya bahasa sastra. Ya. Surat ini adalah pengganti diri hamba. Hamba datang ke hadapan Bapak menyembah 10 jari 11 dengan kepala, dan sudilah kiranya Bapak memberikan bantuan kepada saya yang sedang membutuhkan bantuan. Ya, repot amat ya, kayak mau bikin puisi aja. Jadi nggak perlu dengan gaya bahasa yang seperti itu, ya, gaya bahasa sastra nggak perlu seperti itu. Gaya bahasa lugas tidak perlu dengan gaya bahasa sastra. Tapi mengemukakan isi surat juga nanti ada aturannya, ya, ada aturannya. Jadi surat itu harus punya alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk brek langsung isinya. Jatuhnya jadi pesan tertulis. Ya, oke. Next. Ya, menggunakan gaya bahasa yang sopan dan hormat, tidak menggunakan singkatan yang belum lazim, hindari penggunaan kata-kata sulit dan istilah yang belum umum. Ya. Untuk memperluas pengejawantahan dan memperkecil dikotomi, kami merasa perlu melakukan sarasehan. What the maksud? Apa maksud kalimat ini? Ya, bisa ditangkap nggak? Bisa dimengerti nggak? Pusing kan? Jadi ketika kamu menulis surat, lihat dulu audio yang penerimanya siapa gitu. Ya. Pengejawantahan, dikotomis, segala macam, itu kalimat kata-kata yang belum umum yang nanti bisa menimbulkan salah interpretasi. Jadi sebaiknya gunakan saja bahasa yang sudah umum. Ya, tidak menggunakan singkatan yang belum lazim. Indonesia ini rajin sekali meningkat ya. Rajin sekali meningkat. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti ini apa sih maksudnya ini gitu.
Ya, jadi singkatan yang bisa digunakan adalah singkatan yang sudah masuk ke dalam bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalau nggak salah saya itu setiap berapa tahun sekali disempurnakan itu. Ada penambahan kosakata untuk bahasa Indonesia, bahasa sekali kata-kata serapan, kemudian itu ada perubahan-perubahan bahwa ini sudah bisa dijadikan singkatan yang umum lah, berlaku umum. Ya, itu hindari kata-kata sulit, tuh, jadi udah tahulah ya, jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Bisa dipahami? Bu, mungkin izin bertanya Bu, di poin yang 3 tadi. Apa tuh? Bentuk surat yang telah dibakukan itu tadi untuk yang swasta ada 4, semi blok, Iya. blok, fully blok, dan satu lagi apa Bu? Official style. Official style. Oke. Untuk pemerintahan itu hanya dinas pemerintah. Hanya dinas pemerintahan. Dan terakhir surat berjudul ya Bu? Ya. Jadi Oke, baik. Cukup Bu. Kalau dinas pemerintah mainnya antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah, instansi pemerintah dengan swasta, instansi pemerintah dengan individu. Jadi surat yang keluar dari instansi pemerintah harus menggunakan bentuk dinas pemerintah. Oke? Oke, siapa yang aktif di Himen di sini? Saya Bu. Kamu aktif. Saya Delziba sama Abdel. Oke. Kalau Himen mengeluarkan surat, bentuk suratnya harusnya apa? Kalau Himen mengeluarkan surat, bentuk yang digunakan harusnya kamu di bagian apa? Kordi apa? Seksi apa? Seksi apa? Seksi apa seksi Susan? Kamu di bagian Business Activation Department. Oke. Yang satu lagi siapa lagi yang aktif? Ada yang di sekretaris nggak? Di kelas ini nggak ada Bu. Nggak ada. Oke. Kalau menurut kamu dari pembagian yang Ibu jelaskan tadi, kalau Himen ngirim surat, ya Himen ngirim surat, maka bentuk yang digunakan instansi pemerintah sampai satuan terkecil harus menggunakan dinas pemerintah sampai satuan terkecil. Oke, so what gitu loh. Kalau kamu Himen mengeluarkan surat, maka bentuknya harus official Bu ya? Hah? Official. Himen itu perusahaan swasta atau bukan sih? Hitungannya swasta atau bukan sih? Himen itu swasta apa bukan? Bukan Bu. Hah? Bukan kan? Himen kan instansi pemerintah, satuan terkecil, organisasi kemahasiswaan. Kamu di bawah siapa? Di bawah Politeknik. Politeknik di bawah siapa? Departemen apa? Pendidikan dan bukan nggak pendidikan lagi. Sekarang apa namanya? Pristek ya? Apa sih namanya? Politeknik yang di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi Politeknik Himen itu bukan swasta. Himen itu adalah satuan terkecil dari instansi pemerintah. Maka bentuk surat yang harus digunakan organisasi himpunan mahasiswa di bawah lingkungan Politeknik harus dinas pemerintah. Ingat itu. Ya. Kalau nanti ada yang gunakan bentuknya bentuk semi block, fully block, Bu panggil nanti anak AN ya. Ya. Jadi surat yang dikeluarkan Himen bentuknya harus dinas pemerintah. Tidak boleh surat swasta. Jadi dinas pemerintah itu dipakai antara kementerian ke swasta, kementerian ke individu. Kalau surat bisnis itu swasta sama swasta, ya swasta ke kementerian, swasta ke individu. Oke? Oke. Lanjut. Ini apa sih berikutnya nih? Nih, guna surat. Oke, apa aja sih katanya guna surat? Sebagai alat komunikasi tertulis. Sebagai bukti tertulis yang otentik.
sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu dibutuhkan, sebagai alat untuk mewakili perseorangan dan organisasi, sebagai pedoman atau dasar untuk bertindak, sebagai bukti historis. Yang pertama, siapa yang bisa ngasih contoh? Sebagai alat komunikasi tertulis. Ya, karena dia dituliskan di atas kertas berisi informasi yang dikirimkan kepada penerima, ya, penerima surat. Ya, dituliskan di atas kertas, maka dia menjadi alat komunikasi tertulis yang memenuhi kriteria ada pengirim, ada berita, ada penerima. Oke, yang kedua, sebagai bukti tertulis yang otentik. Alivia Silpana Hirman. Ya, Alivia Silpana Hirman. Sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Give the example. Contohnya tuh alat sebagai bukti tertulis yang valid gitu ya Bu, misalnya di instansi perusahaan. Yes, contohnya kayak apa? Contoh realnya kayak apa? Bukti otentik tertulis. Kalau akta otentik yang pada konsultasi hukum itu bisa nggak? Konsultasi sih belum. Itu sifatnya kan masih konsultasi. Ya kan belum bisa jadi sesuatu yang otentik. Surat udah jadi surat sebagai bukti tertulis yang otentik. Apa tuh? Wajib pajak bisa nggak? Wajib pajak apa? Berupa surat atau enggak? Wajib pajak itu apa tuh? Boleh. Kalau bentuk suratnya apa? Seperti apa? Perihalnya apa? Isi suratnya seperti apa? Bisa jadi bukti otentik. Itu bisa diperkarakan, bisa jadi nanti bisa sebagai bukti kalau terjadi misalnya yang bersangkutan tidak membayar pajak sampai berapa kali waktu yang ditentukan. Itu hal itu bisa dijadikan barang bukti. Apa? Otentik. Apa tuh? Surat kuasa, Bu. Tapi tadi ceritanya pajak, tiba-tiba jadi surat kuasa. Tadi ceritanya masih cerita pajak. Surat tagihan, kamu dikasih tahu bahwa kamu belum membayar pajak untuk tahun seini sampai sekian, tahun-tahun ini. Itu ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Ya, ada 3 peringatan. Kalau memang nanti kamu tidak membayar pajak juga, itu bisa dia lakukan loh, diajukan ke pengadilan karena kamu tidak membayar pajak. Ya, buktinya, salah satu buktinya adalah sudah dilakukan surat penagihan, surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Tetapi Anda mengabaikan ketiga surat peringatan itu. Ini sebagai bukti otentik. Kalau nggak ada surat peringatan 1, 2, dan 3 nggak bisa diajukan ke pengadilan. Ya, harus ada dulu. Orang harus dikasih peringatan dulu, baru bisa dituntut. Kalau nggak ada surat peringatan 1, 2, 3 nggak bisa dituntut. Oke, nih kamu, nih udah ada 1, nih tanggal sekian, surat tanggal 2, 6 bulan sesudahnya. Surat peringatan ketiga, 1 tahun sesudahnya, tapi Anda mengabaikan. Ini buktinya, kami sudah mengirimkan, melayangkan ke perusahaan saudara. Bukti otentik. Oke, ada contoh lain? Ada contoh lain? Ini izin jawab, Bu. Oke. Kalau surat serah terima barang tuh termasuk ke sih, Bu? Misalnya serah terima jarak, ya bisa sebagai bukti otentik. Ya. Nanti tiba-tiba perusahaannya nelpon, barang saya kok nggak ada nih, ini kayaknya kurang begini. Terus surat terima barang, Anda tunjukkan, Anda kirim ke perusahaannya, Pak, ini surat terima barang, semua sudah di checklist, barang diterima di perusahaan Bapak lengkap. Ya, kami mengantarkan ke perusahaan Bapak, diterima oleh pegawai Bapak yang namanya bla 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 bla, barangnya lengkap, Pak. Sesudah itu kami tidak bertanggung jawab karena barang itu sudah ada di perusahaan Bapak. Nggak bisa lagi diapa-apain kan? Udah sampai perusahaan lo.
karyawan lo udah ngitung, lengkap, kok tiba-tiba jadi kurang? Ya saya nggak tahu salahnya di mana. Coba aja tanya sama karyawan Bapak. Gitu. Sudah di checklist, ini semua sesuai dengan surat pengiriman barang. Ini sekian, tiba-tiba jadi nggak ini. Karyawan Bapak sudah menandatangani. Kalau tidak sesuai, ya itu salah karyawan Bapak. Kenapa tidak dianu? Ya. Tapi walaupun begitu, kami akan mempertimbangkan. Kami akan cek formulir pengiriman kami. Kalau memang ternyata betul, ya berarti kesalahannya ada di perusahaan Bapak. Clear masalahnya? Clear. Ya kan? Nah, next yang ketiga. Sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Alat pengingat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Itulah fungsi surat. Salah satunya. Kasih contoh. Kasih contoh. Siapa yang berkenan untuk menjawab? Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Siapa namamu? Sarah Najla. Sarah kasih tahu nomor urutnya dong. Saya Ibu. Nomor 15. Nomor 15. Anugerah Lanang ini 15. Oh, Sarah 17. Yes. Oh iya, 17. Oke, yes, Sarah. Menurut Sarah, sebagai alat pengingat itu bisa termasuk surat undangan, nggak, Bu? Ya, oke. Oke, surat undangan. Lupa kapan sih tanggalnya? Iya. Perasaan tanggal sekian. Udah tunjukin undangan sama Pak. Ini Pak undangannya Pak. Jadi pertemuannya itu tanggal sekian. Ada yang lain? Saya Ibu. Yes. Kayak yang tadi Ibu jelasin juga yang soal pajak tadi. Kalau misalnya dikasih surat, terus ada bukti nyatanya kalau misalnya pajak pernah ngirim ke kamu tanggal sekian dan tanggal sekian karena surat diarsipkan. Iya. Oke. Terus biasanya ada kalimat digunakan dalam surat itu. Biasanya kayak apa tuh kalimatnya? Membaca surat saudara nomor sekian. Ya kan? Ada kan sering kan kamu dengar di surat seperti itu? Atau mempertimbangkan surat saudara nomor sekian. Yaitu sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagai alat untuk mewakili perseorangan organisasi, oke ya. Ini nggak perlu dijelaskan lagi ya. Ya, Himen nggak mungkin dong kalau ada urusan sama Pak Jenal datang serami-rami, semua orang datang itu kan nggak mungkin, semua anggota organisasi Himen datang ke Pak Jenal sabrek-abrek kan nggak mungkin. Ya, hanya secari surat yang disampaikan kepada Pak Jenal mewakili Himen. Oke? Terus yang kelima, sebagai pedoman atau dasar untuk bertindak. Contohnya, Saya menjawab, Bu. Cukup. Oh, cukup. Tambah lagi. Udah cukup. Ya, silakan. Siapa nih namanya? Bu, Axel. Siapa? Axel, Bu. Axel. AXL. Nomor berapa, Asa? Axel ya? Nomor 12, Bu. Nomor 12. Iya, Axel, Bu. Axel. Kalau ke surat perintah atau surat dinas itu bisa nggak sih, Bu? Surat dinas ya, surat tugas gitu. Iya, surat tugas. Surat tugas itu sebagai pedoman atau dasar untuk bertindak. Ya, saya nggak mau loh ngajar kamu kalau nggak ada surat tugas. Ya, jadi mesti ada surat tugas saya bahwa saya ditugaskan semester ini untuk mengajar korespondensi bahasa Indonesia di kelas AB3C dan AB3D. Kalau nggak ada itu saya nggak mau ngajar. Soalnya nanti nggak dihitung. Ya, jadi itu dia surat dasar untuk bertindak. Ada lagi? Contoh lain? Kalau ada polisi datang ke rumahmu, tiba-tiba dia mau menggeledah rumah kamu. Apa yang kamu tanya dulu? Ada yang apa kamu tanya dulu? Pak, ada surat perintahnya nggak? Kalau nggak ada surat perintahnya, jangan kasih dia masuk ke dalam rumahmu. Jangan kasih dia menggeledah rumahmu. Mana surat perintahnya? Oh, begini, nggak ada Pak. Kalau tidak ada surat perintah, Bapak pulang aja. Saya perlu surat perintahnya. Kalau tidak ada surat perintah, saya tidak ingin mengizinkan Bapak masuk ke rumah saya.
Nanti saya lapor sama Pak RT, saya lapor sama Pak RW. Bapak tidak ada surat tigas mau masuk ke rumah saya. Tunjukkan dulu surat tigasnya. Kalau enggak, jangan dikasih. Oke? The last one. Tadi ada bukti otentik yang tertulis, sekarang ada bukti historis. Surat sebagai bukti historis. Contohnya Om, contohnya Tante. Saya mau Bu, surat Surat proklamasi keputusan Bu. ya, Bu. Itu teks proklamasi sayang, bukan surat proklamasi. Itu Maaf, Bu, mirip. sayang. Oke, sebagai bukti historis. Saya, Bu. Apa tuh? Devira, surat keputusan bukan, Bu? Surat keputusan sebagai bukti historis. Historis berarti udah lama nih suratnya. Bernilai sejarah. Apa tuh? Ibu, saya izin menjawab. Apa tuh? Kalau Super Semar, Bu, Ya, Super itu surat perintah 11 Maret. Itulah salah satu bukti historis. Ya walaupun sebenarnya suratnya nggak sampai sekarang nggak ketemu loh ada di mana gitu. Ada surat perintah 11 Maret yang katanya menginstruksikan pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Tapi sampai sekarang surat itu kagak ketemu-ketemu tuh di mana adanya. Ya. Nggak ketemu-ketemu. Ya, bukti historis. Yang lain? Apalagi itu bukti historis. Kumpulan surat-surat Kartini, surat-surat Kartini ya kepada Nyonya Abedanon. Itu bukti historis. Ya. Dalam buku yang ditulis habis gelap terbitlah terang. Iya kan? Terus kumpulan surat-surat si Kartini kepada Abedanon itu dimasukkan dalam surat dalam itu. Dalam buku itu. Oke? Jelas? 1 2 3 4 5 6 jelas. Oke. Jadi sudah tahu, yakin bahwa kita perlu mempelajari korespondensi? Yakin? Atau nggak usah lagi? Karena ada email. Ya, ada email, ada WA, ada Instagram, ada ini. Masih perlukah surat-surat seperti ini? Masih perlukah? Masih perlu nggak? Kalau nggak perlu, udah kita bilang mau bukti Bu Iis, Bu, mahasiswa katanya nggak perlu nih belajar korespondensi lagi. Udah ada ini. Gimana? Masih perlu kita belajar korespondensi? Coba dong. Tentu perlu. Masih perlu, Bu. Masih, Bu. Karena sebagai alat komunikasi tertulis, oke, yang lain memenuhi. Sebagai bukti tertulis yang otentik, ya ini Instagram, WA itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya, bisa hoax, bisa segala macam kan, ya kan? Jadi kalau surat itu kan jelas dikirim oleh si Anu, ditujukan kepada si Anu menggunakan aturan main tertentu, ya. Jadi keabsahan dari surat itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hoax, kalau bukti ya, bukti Anu, bukti di WA, di apa itu kan nggak bisa jadi bukti. Dan dia tidak memenuhi kriteria surat. Dia alat komunikasi. Ya tertulis, bisa tertulis, tapi bukan surat. Karena dia tidak memenuhi kaedah sebagai alat komunikasi tertulis. Oke? Ada yang nggak setuju bahwa kita masih perlu surat? Ada yang nggak setuju? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Boleh. Kalau misalnya kita menulis surat tapi di email, Bu, dengan format yang udah ditentukan kayak surat biasanya, itu termasuk surat apa itu termasuk email biasa, Bu? Apa dianggap nggak sah? Tunggu, sebelum Ibu menjawab, email itu apa sih? Email itu apa sih? Surat elektronik. Surat elektronik. Dia sebagai alat bantu untuk mempercepat proses pengiriman atau memuat aturan tentang surat menyurat ini? Alat membantu saja, Bu. Alat membantu untuk mempercepat proses pengiriman. Sekarang pakai email di kedip mata loh. Cek kedip mata sampai suratnya. Zaman saya dulu bisa berhari-hari mengirim itu. Ya,
Nah, kalau kamu membuat surat lengkap, boleh nggak dikirim pakai email? Boleh, nggak ada masalah. Cuman email itu membuat aturan supaya lebih praktis, maka dibikinlah aturan. Ada ada subjek, ada carbon copy, ya kan? Nah, supaya mempermudah orang yang menulis surat. Ada CC, ya kan? Kalau nggak? Untuk mempermudah. Terus salah nggak kalau saya menulis surat lengkap, saya kirim dengan email? Salah nggak? Nggak salah kan? Nah, cuman kadang-kadang untuk mengefisiensikan, biasanya perusahaan-perusahaan swasta itu tidak lagi menggunakan kop, karena itu kan gambar, ya. Jadi kilobyte-nya itu lebih tinggi, lebih banyak apa yang diserap, ya, memori yang diserap. Jadi biasanya mereka tidak menggunakan kop surat. Tapi kalau instansi pemerintah, mereka tetap menggunakan kop surat. Dan kalau instansi pemerintah, biasanya surat yang fisik ini dikirim melalui email. Dikirimnya melalui email untuk mempercepat proses pengiriman. Lah orang kita dari jurusannya ke gedung Ki pakai email kok. Daripada eplek jalan gitu kan capek. Udah kirim aja pakai email, langsung sampai ke sekretaris Pak Jenal. Suratnya apa? Surat bener yang memenuhi kaidah persuratan itu. Oke, kejawab Neng? Kejawab. Ya, tapi di perusahaan-perusahaan swasta, nah itu dia bergeser dia. Ya, di perusahaan-perusahaan swasta sekarang cenderung digunakan pesan tertulis. Ya, pesan tertulis. Jadi dia to the point biasanya kalau komunikasi lewat email itu. Ya, walaupun sebenarnya itu menyalahi kaidah, walaupun dikirim pakai email, tapi kaidahnya harus tetap dipenuhi. Ya, ada alinea pembuka, ada alinea isi, ada alinea penutup. Oke? Oke. Yes. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, lo. Kok nggak mau geser nih, Ilham? Mau dia, oke, yes. 6. Ini masih 6. 6, 7 apa nih? Ya, ini tadi ya. Surat disebut sebagai alat komunikasi karena mempunyai 3 unsur. Harus yang memenuhi ini ya. Ada berita, ada pengirim, ya, pengirim berita, maksud atau informasi yang disampaikan, dan penerima surat. Jadi masuklah dia ke dalam kategori alat komunikasi. Sekarang masalahnya dia lisan apa tertulis. Kalau lisan juga kamu kalau berkomunikasi ada nggak sih isi pembicaraanmu? Ada kan? Ada yang menyampaikan, ada yang menerima informasi itu. Maka dia dikategorikan dalam alat komunikasi. Kalau tertulis ya dibuat, ditulis, dikirimkan. Oke? Yes. Sekarang 8. Nah ini dia, kita cerita bentuk surat. Ya, bentuk surat itu nih contohnya. Nah, secara umum bentuk surat dibagi atas bentuk surat dinas pemerintah, bentuk surat niaga, bentuk surat berjudul. Lihat definisi bentuk surat. Bentuk surat adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat, ya. Masing-masing bagian surat menempati posisi tertentu sesuai dengan fungsi dan perannya. Ya. Jadi nanti bagian-bagian surat ini ada yang bergeser ke kiri, ada yang bergeser ke kanan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Coba kasihkan contoh definisi ini. Coba kasihkan contoh. Kalau fully block, duluan tanggal apa duluan nomor?
Duluan tanggal apa duluan nomor? Kalau fully block, ingat dulu, waktu PN1, PN2, fully block, duluan tanggal, duluan? Nggak salah. Tanggal, Bu. Nggak salah. Duluan tanggal apa duluan nomor? Tunggu. Ini bentuk, kita lihat dulu. Ya, duluan tanggal apa duluan nomor? Kalau duluan nomor, ya. Oke. Kalau semi block tanggalnya ada di mana? Semi block tanggalnya ada di mana? Margin sebelah kanan, betul kan? Ya, itulah dia pengertian. Ya, jadi bagian-bagian surat masing-masing, posisi bagian-bagian surat. Jadi tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Masing-masing bagian surat menempati posisi tertentu sesuai dengan fungsi dan perannya. Jadi nanti dia bagian-bagian surat itu ada 16 atau 13 gitu. 16, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi dia, ya itu tadi tempatnya bergeser-geser sesuai dengan bentuknya. Kalau semi block tanggalnya ada di sini, kalau fully block tanggalnya ada di sini. Semi block sama fully block perbedaannya ada antara semi block dengan fully block. Terus kalau surat berjudul tanggalnya bergeser ke bawah. Jadi ada aturan mainnya. Ya, maka dia disebut bentuk surat. Jelas? Jelas? Jelas. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Nih, bentuk surat dinas pemerintah adalah bentuk surat yang digunakan oleh instansi pemerintah sampai satuan unit terkecil, Ya, Karang Taruna kalau ngeluarin surat bentuk suratnya apa nih? Karang Taruna. Bentuk suratnya apa? Karang Taruna. Dinas pemerintah, Ibu. Iya, kenapa? Karena masih instansi pemerintah. Iya, karena dia di bawah kecamatan. Ya kan? Di bawah kecamatan atau kelurahan gitu. Kelurahan di bawah siapa? Di bawah Departemen Dalam Negeri. Jadi merupakan satuan terkecil dari instansi pemerintah. Bentuk surat ini mempunyai ciri khas yaitu nomor lampiran hal berada pada margin sebelah kiri atas dan selalu berurutan. Ya, selalu berurutan. Kita lihat contohnya. Kok responnya lama ya? Ini dia contohnya, surat dinas pemerintah. Ya. Bisa digedein nggak nih dikit? Bisa digedein nggak? Yes. Ya. Oh, udah jangan sampai kelihatan sampai ke bawah. Kegedean. Oke. Yang kepala surat yang mana? Paling atas. Ya kan? Yang 3 serangkai itu mana? Ke margin sebelah kiri. Ya, margin ini apa nih? Nah, oke, yang itu tuh, yang 3 itu, ya, nomor lampiran hal. Kemudian margin kanannya apa tuh? Margin kanannya. Margin kanannya apa tuh? Tanggal ya, Ibu? Ya, tanggal surat. Terus yang alamat dalam yang mana? Nomor berapa? Alamat tujuan nomor berapa? Sebutkan aja nomornya. Alamat dalam tuh posisinya di mana tuh? Ya. Di bawahnya hal ya, Bu? Ya, di bawah hal ya. Jadi posisi alamat tujuan di antara hal sama salam pembuka. Ya, itu adalah alamat tujuan. Kemudian yang di bawahnya itu adalah salam pembuka. Kemudian isi surat. Ya, isi surat yang 3 bergaris-garis itu. Itu dia alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup.
ya. Terus ada salam penutup, ya. Salam penutup tuh paling atas dari garis yang terpisah itu loh. Dia bisa ditunjuk nggak sih? Oh bisa. Ini dia nih ya. Ini salam penutup ya. Kemudian jadi gede ya ini. Ini salam penutup. Kemudian ini nama organisasi atau unit yang mengeluarkan surat. Ya. Kemudian jabatan penanda tangan. Jabatan penanda tangan, nama penanda tangan, dan NIP. Kemudian ada tembusan dan ada inensial. Ini adalah bentuk surat dinas pemerintah. Ya, pahami dengan baik. Ya, pahami dengan baik. Ya, karena apa? Nanti kalau kita ujian, kalau salah bentuk, ya salah bentuk, ada model dangdut. Modelnya model dangdut, bukan semi blok, bukan fully blok, bukan blok-blok, terus bukan dinas pemerintah. Kamu bikin bentuk model sendiri. Ya, namanya bentuk surat model dangdut. Ya, kalau ujian itu setiap kali salah bentuk, ya salah bentuk, Ibu min 1 salah bentuk. Karena itu gengsi perusahaan loh, gengsi perusahaan. Itu kredibilitas perusahaan loh, ya. Sampai menggunakan salah bentuk surat itu mengurangi kredibilitas perusahaanmu. Jadi bentuk surat itu tidak boleh salah. Ya. Tidak boleh salah bentuk surat yang kamu gunakan. Fatal itu kalau bentuk surat itu salah. Ini ke sekretarisnya gimana sih? Masa bisa bentuk surat salah? Tamatan mana nih sekretarisnya? Tamatan Politeknik. Waduh, malu lah Bu Fortuna yang ngajar korespondensi. Mahasiswanya nggak menguasai bentuk surat. Oke. Jadi apalkan betul nanti perbedaan-perbedaannya. Ya, yang bagaimana yang semi block, bagaimana yang fully block, bagaimana yang block style, apa itu, bagaimana bentuk surat berjudul, bagaimana bentuk surat dinas pemerintah garis miring official style. Oke? Oke, nah oke. Terus kita lihat lagi. Nih, 3 bentuk surat niaga secara umum dapat, ya, sebenarnya ada 5, ya, tapi karena 2 bentuk lainnya sulit untuk dikerjakan, maka secara umum bentuk yang sering digunakan adalah bentuk lurus penuh, bentuk lurus, bentuk setengah lurus. Itu dia, ya. Jadi ada 3, 4, nanti ada lagi tambahan, ya, official style, karena ada perusahaan swasta yang menggunakan official style. Nah, yes, ini bentuk surat lurus penuh. Apa cirinya? Apa cirinya? Apa cirinya? Cirinya apa? Di isi suratnya rata kanan kiri, Bu, marginnya. Ya, rata kiri. Terus apa ciri? Yang paling spesifik cirinya apa? Seluruh bagian-bagian surat berada pada margin sebelah kiri. Itu dia ciri khasnya. Ya. Jadi semua bagian-bagian surat berada pada margin sebelah kiri. Ini nomor, ini tanggal, alamat dalam, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, jabatan penanda tangan, nama penanda tangan, jabatan penanda tangan, tembusan, lampiran, inisial. Oke? Ulang. Kop surat, nomor, tanggal, alamat dalam, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, ya, salam penutup, tanda tangan, penanda tangan, ya. Tunggu dulu, betul nggak nih? Salam penutup, tanda tangan 9, kemudian 10 jabatan penanda tangan, ya, jabatan penanda tangan, kemudian nama penanda tangan, lampiran, tembusan, inensial. Bedanya dengan surat dinas pemerintah apa? Bedanya dengan surat dinas pemerintah. Kelihatan kan bedanya? Kalau surat dinas pemerintah halnya ada di atas, ya kan?
halnya ada di atas. Kemudian apa lagi? Lampirannya ada di atas. Sementara surat dinas pemerintah lampirannya ada di bawah. Ya kan? Jadi bagian-bagian suratnya itu berpindah-pindah. Jadi yang paling enak ngapalinnya saya fully block. Fully block itu semua bagian surat berada pada margin sebelah kiri. Dah. Jadi geser aja semuanya ke sebelah kiri. Tapi paling jelek bentuknya. Paling jelek bentuknya. Ya, oke. Ini bentuk. Nah, ini bentuk setengah lurus. Apa yang bergeser dalam surat setengah lurus? Ya, tanggal bergeser ke margin sebelah kanan. Perihal berada centering di antara alamat dalam dan salam pembuka. Betul nggak? Ya, isi surat setiap alinea maju 3 atau 5 ketukan. Maju 3 atau 5 ketukan. Salam penutup tetap, penanda tangan. Oh, tanda tangan bergerak. Jadi berubah dengan fully block. Ya, salam penutup, tanda tangan. Nah, jabatan penanda tangan, nama penanda tangan bergeser ke margin sebelah kanan. Tembusan, lampiran, tembusan, dan inisial tetap. Jadi ada yang bergeser. Ya, inilah bentuk surat yang paling cantik. Yang paling cantik. Ya, nah sekarang yang ini. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Sepintas lalu terlihat sama, tapi ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Di isi surat, Bu. Ya. Kalau di surat bentuk lurus, alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup nggak pakai masuk, dia rata aja, rata ke arah kiri. Ya. Kalau surat setengah lurus, tiap-tiap alinea masuk 3 atau 5 ketukan. Oke? Terus yang official style yang mana? Yang official style sama dengan surat dinas pemerintah. Cuman dipakai di instansi pemerintah namanya berubah menjadi official style. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas? Kalau ditanya direspon dong cepet. Biar nggak ngabis-ngabisin waktu. Cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas. Oke, kita sudahi dulu ya. Kita lanjutkan. Kita ini hari apa sih? Kamis ya? Hari apa? Koordinator, hari apa? Hari Rabu, Bu. Oh, hari Rabu jam. Tunggu dulu. Ibu lihat dulu jadwalnya. Hari apa? Yes, hari Rabu jam terakhir ya. Iya, hari Rabu jam terakhir. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu ya. Ibu berharap semua sudah punya buku ajar sehingga komunikasinya lebih cepat ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jangan keluar dulu.